Halo friends, welcome back to Desviantos Diary. Nah, kali ini kita kembali lagi di segmen Ngobras, ngobrol santai dan seru. Guest speaker kita kali ini langsung aja ya kita perkenalkan seorang ibu psikolog muda yang berprestasi. Silakan Ibu Psikolog. Oke, namaku Marcella Novianti, MPhil psikolog, itu peserta gelar, tapi biasanya sehari-hari di rumah, di kantor dipanggilnya Sela. Tapi kalau misalnya di tempat praktek biasanya dipanggil Mbak Sela. Cuman kalau untuk khusus di sini panggilan Sela aja nggak apa-apa. Teman-teman Ngobras, Ibu Sela ini, Mbak Sela ini adalah sepupuku seorang psikolog. Jadi agak canggung juga nih manggilnya apa ya, Ibu Sela, Mbak Sela. Sela aja ya, Oh, Sela aja deh. Oke, terima kasih sebelumnya Sela udah mau join jadi narasumber, guest speakernya acara ngobrol santai dan serunya acara Desviantos Diary ini. Nah, mau tahu dong kegiatan Sela tuh saat ini apa sih? Profesi apa aja yang Sela gelutin? Praktek di mana? Terus biasanya itu nanganin klien atau kasus seperti apa aja? Oke, nah biasanya sehari-hari itu kegiatannya ngajar. Kebetulan alhamdulillah dapat kesempatan jadi dosen di alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia yang tepatnya ada di Jakarta. Lalu selain ngajar memang juga praktek sebagai psikolog gitu ya, supaya tetap menangani beberapa masalah orang gitu ya. Nah, kebetulan untuk prakteknya sendiri di ibunda.id, kebetulan di daerah Jakarta Selatan juga. Jadi sehari-hari kalau misalnya nggak pandemi nih ya, dari kampus ngajar langsung ke kantor di Ibunda gitu. Tapi kalau misalnya hari ini tidak ada jadwal ngajar, biasanya langsung ke kantor Ibunda. Nah, untuk alhamdulillah sih prakteknya sudah berjalan mau 3 tahun. Wow. Dan biasanya kasus-kasus yang pernah ditangani adalah kasus-kasus permasalahan diri gitu ya. Selain permasalahan diri itu ya banyaklah tentang kecemasan. Kalau kita sih biasanya sebutnya anxiety gitu ya. Terus ada juga permasalahan overthinking gitu ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang lebih trennya tentang overthinking gitu ya. Ada juga yang permasalahan rumah tangga yang banyak ya kliennya berarti ya? Beragam sih Andi, alhamdulillah beragam. Jadi nggak hanya monoton kayaknya anak remaja gitu. Kebetulan Sela ini profesinya adalah psikolog klinis dewasa. Jadi menangani permasalahan orang dewasa gitu, termasuk permasalahan pernikahan gitu. Jadi ada juga yang datang, ada juga yang pasien adiksi, yang ketergantungan narkoba dan dia pengen lepas. Ada juga yang ibu-ibu stres gitu ya, nanganin apa. Jadi cukup kompleks sih. Dapat kasusnya sih beragam gitu ya, tapi mayoritas selama hampir kurang lebih 3 tahun ini seringnya overthinking, kecemasan, nah itu atau enggak masalah kepercayaan diri ya, itu sih yang sering ditangani gitu. Dan memang beberapa kali diberikan terapi tergantung tingkat keparahannya dan seberapa mengganggu sih permasalahan tadi gitu. Boleh sedikit cerita nggak terapinya tuh kayak gimana sih? Terapinya tergantung, misalnya kalau terapi kecemasan, kita lihat nih kecemasannya sudah di tahap yang parah, yang sedang, atau memang masih di bawah gitu ya. Nah, kalau sudah parah, nanti kita akan memberikan terapi biasanya pakai pendekatan perilaku, terapi perilaku gitu. Atau bisa juga pakai terapi kognitif perilaku. Tergantung sih, misalnya biasanya sih cemas sama penilaian orang misalnya gitu ya. Terapinya itu tergantung juga sih, cuman biasanya Sela pakainya adalah terapi pendekatan kognitif perilaku. Berarti memang beragam banget ya teman-teman Desviantos Diary ini, kliennya Sela ini udah luar biasa. Jadi
Nanti akhir acara share ya Sela IG-nya apa, terus nanti biar teman-teman bisa mungkin kontak Sela langsung atau bisa langsung WhatsApp Sela, langsung mau chat-chatan nih, curhat-curhatan mungkin kan bisa kan langsung kan? Boleh. Kebetulan memang ada ini sini, ada asisten juga. Jadi kalau mau ini gaya ya udah ada asisten. 2 jempol. Memang harus gitu soalnya nanti kan kalau kita ngechat apa ya langsung ke psikolognya kan kayaknya nggak enak gitu Iya, betul. asisten. Oke, keren. Oke, nah kita langsung masuk ke question and answer. Waduh, keren banget ya question and answer. Sesuai. Oke, sesuai dengan judul kita kali ini, kita kan mau ngebahas masalah dan fenomena yang lagi kekinian saat ini ya. Jadi fenomenanya itu yang mungkin salah tahu, kita kan lagi ibu-ibu ini khususnya kayak aku juga kan lagi menghadapi sekolah daring, ya kan? Nah, dalam sekolah daring itu kan peran orang tua itu banyak banget kan yang harus dihadapi gitu. Dan gak sedikit ibu-ibu tuh yang lelah, stres, merasa tertekan dalam menghadapi situasi seperti itu. Gimana sih caranya menjaga menjaga kewarasan seorang ibu di era saat ini? Mana caranya? Oke, jadi judulnya mah intinya gimana tetap menjaga kewarasan emak-emak ya. Ya memang kalau kita menanggapi fenomena yang ada, memang cenderung masa pandemi ini ujian buat semua orang ya, terutama dari segi orang tua, dari segi anak, guru. Jadi berbagai kalangan juga merasakan dampak dari pandemi ini. Tapi karena pandemi ini salah satunya adalah study from home, maka kan anak jadi belajar daring gitu ya, belajar daring di rumah ya. Yang mengawasi sudah bukan guru lagi, tapi yang mengawasi adalah orang tua, di mana orang tua juga mungkin ada yang bekerja WFH juga, work from home, ada juga yang memang kerja di rumah sebagai ibu rumah tangga yang juga kerjaannya nggak kelar-kelar kalau ibu rumah tangga gitu. Jadi memang sekolah daring ini cukup membuat gelisah para orang tua, khususnya adalah emak-emak atau ibu-ibu gitu. Kenapa? Yang biasanya berinteraksi langsung kan memang ibu ya, tapi nggak jarang juga bapak-bapak atau ayah yang mengawasi dan mendampingi anak nih gitu. Bahkan bukan hanya ibu juga yang stres, tapi si ayah dan bapaknya juga stres gitu. Cuman ya kalau kita teliti, kalau kita survei, memang kebanyakan ibu yang banyak ngeluh gitu ya. Kalau bapak itu kan hanya ibarat kata, maaf ya bapak-bapak ya, ibarat kata jangan demo ya bapak-bapak. Kalau si emaknya udah stres, bapaknya yang maju. Oh iya, betul. Nah, gimana sih kalau kita nih sebagai emak-emak untuk menjaga kewarasan? Pertama kali adalah kita harus kenal dulu, kenal diri kita. Oh kayaknya aku udah mulai capek nih, udah mulai bosan, udah mulai lelah. Kita sadari betul apa yang kita rasakan. Kita rasakan betul emosi yang kita rasakan apa. Misalnya nih udah marah-marah ke anak, berarti kan kita punya emosi yang gak stabil. Nah, kita sadari bahwa emosi gak stabil itu adalah emosi yang mungkin dampak dari kita capek, lelah, banyak pikiran, banyak yang kita urus. Nah, kalau kita sudah tahap aware sama apa yang kita rasakan, kita ambil jarak dari situasi tersebut. Jadi jangan dipaksain ya, jangan dipaksain terus ya. Ya, jangan dipaksain, tapi kita ambil jarak untuk take a break. Nah, iya, kita take a deep breath, kita pakai atur pernafasan. Kalau di psikologi namanya teknik relaksasi ya. Boleh dari pernafasan, boleh dari peregangan otot-otot. Berapa kali tuh Sela gitu kan, tergantung kebutuhan kita, tergantung kebutuhan si emak-emak tersebut. Ada yang memang udah deh istirahat dulu emak ini selama 2 hari gitu, boleh gitu, tergantung kita si orang tua, si ibu ini kesanggupan mentoleransinya. Kalau misalnya butuh relaksasi, butuh istirahat sejenak selama sehari 2 hari, it's okay. Tapi gini, istirahat itu bukan hanya istirahat tiduran, gitu ya, bukan hanya rebahan ya. Kalau aku sih kaum rebahan ya kalau istirahat, tapi
makna dari istirahat adalah merecharge secara psikologis. Kalau fisik mungkin kita makan, minum, mandi, istirahat, nonton TV gitu ya. Tapi kalau recharge secara psikologis, kita lakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan atau terhambat, terus kita lakukan kembali. Misal kita senang nonton Netflix ya, kalau zaman sekarang nonton Netflix, kalau drakor, betul. Atau ibu-ibu, mak-mak suka nonton film India gitu ya kan. Nah itu juga boleh. Jadi kalau itu part of recharge ya, recharge. Ya, part of recharge. Sebenarnya lebih ke self care. Judulnya adalah self care atau self love. Nah, self love itu kan banyak ya. Kita me time, terus kita memberikan reward ke diri kita, afirmasi positif. Jadi makanya istirahat itu bukan istirahat fisik, tapi mental juga seperti itu. Misal sudah melakukan sudah istirahatnya, misalnya tahap pertama me time dulu gitu ya, nonton kesukaan atau karaokean di kamar atau baca novel, scroll Instagram gitu ya, atau media sosial lainnya. Ketika itu healing, berarti itu kan lumayan bekerja ya, lumayan bermanfaat. Nah, ada cara lain. Kalau memang hari ini kita capek banget, terus sudah gitu kita butuh recharge. Nah, sebelum kita melakukan me time, kita juga bisa memberikan afirmasi positif sama diri kita. Contoh, misalnya sudah dari jam 7 pagi udah nyiapin sarapan suami gitu ya, jadi sarapan buat anak-anak, daring, kerjaan rumah, kerjaan kantor segala macam. Di akhir si hari ini gitu ya, itu kita memberikan reward, apresiasi atau afirmasi positif buat diri kita. Afirmasi positif, kita peluk diri kita pejamkan mata kita. Terima kasih Sela, kamu hari ini sudah cukup mengeluarkan banyak energi. Aku tahu kok diri kamu sungguh capek, sungguh lelah, tapi kamu sudah melakukan yang terbaik gitu. Jadi you are, ya, sambil kita bilang juga you are great mom. Jadi kita memberikan afirmasi positif buat diri kita. Lalu yang kedua, reward. Nah, biasanya reward itu berhubungan dengan me time nih. Jadi boleh kita, hari ini kan udah capek, nonton drakor dulu deh, kasih jeda dulu 2 jam nonton drakor. Itu boleh banget. Terus atau self reward itu dengan makanan yang emang mood booster. Misal kalau Sela sukanya coklat gitu ya, minum es coklat atau makan makanan Indomie. Wah, itu kan itu banget sponsor nih. Gitu. Itu jadi recharge secara psikologis dan mental. Poinnya adalah ya tadi self care ya, ada di dalamnya ada reward atau appreciation, terus ada afirmasi positif sama me time ya gitu. Kadang self care atau self love itu juga sifatnya menerima dan memaafkan diri kita sendiri, dimana halo Sela, kamu nih nggak cukup banyak energi kok, kamu nih energinya sudah capek, jangan dipaksa gitu. Kita maafkan diri kita menerima diri kita bahwa kita punya keterbatasan. Dengan itu kita nggak nge-push diri kita gitu. Oke, wow, keren banget loh ini informasinya. Baru dengar istilah-istilah baru nih di dunia psikolog ini nih. Dan nanti Uniama mau langsung praktekin loh. Boleh. Berhubungan dengan stres-stres itu, nah biasanya kan kita juga menghadapi pelajaran-pelajaran anak yang kadang kita sendiri nggak ngerti itu seperti apa. Jadi bagaimana sih caranya biar kita lebih mudah mengajari anak-anak dan mereka tuh lebih memahami, karena kan biasanya kan kita tuh suka gemes, banyak tuh ya di sosial media yang ibunya marah-marah gitu. Aku juga suka marah kalau anaknya tuh nggak ngerti gitu. Jadi gimana? Jadi anak ibu senang, anak mengerti gitu.
Oke. Nah, untuk metode pengajaran anak sebetulnya balik lagi dalam kondisi si ibu tersebut, si emak tersebut lagi dalam fase apa. Karena kalau kita lagi emosinya berlebihan, emosi kita lagi banyak yang negatif, otomatis kita akan tidak bisa mengajarkan anak dengan cara baik dan benar. Gitu. Jadi nanti malah gontok-gontokan terus. Betul. Jatuhnya jadi nabrak-nabrak terus gitu kan. Jadi nggak kena gitu, si anak juga nggak ngerti nih ibuku ngajarin apa sih gitu kan gitu. Nah, metodenya adalah yang pertama kita harus menjaga diri kita lebih stabil secara emosi. Yang kedua, kita ajak anak itu ngobrol, diskusi. Kamu mau diajarinnya seperti apa? Jadi jangan cuman kita yang mau mengajar, tapi dia juga mau diajari. Jadi kita nggak boleh maksa juga ya? Kita nggak boleh maksa, justru kita harus tanya sama dia, Kak, Dek, kamu nyaman itu diajarin seperti apa? Kamu mau sambil minum susu kah? Atau diajarin pelan-pelan kah? Atau harus cepet nih ibu nih? Gitu. Jadi kita tanya kenyamanan si anak gitu, supaya anak ngerasa dia diterima, dan si anak tersebut juga jadinya nggak, apaan sih nih orang tua aku kok maksa-maksa belajar gitu. Dan memang situasinya juga harus diperhatikan ya nih. Jadi kalau misalnya waktunya istirahat, waktunya dia main, kita kan juga harus memberikan lowongan itu ya. Intinya kita berikan hak yang mana perlu didapat sama anak, hak bermain, hak istirahat, hak nonton film segala macam. Tapi jelaskan juga ke anak bahwa kewajiban kamu juga belajar gitu. Jadi belajar ini waktunya sekian-sekian, sisanya kamu berhak untuk melakukan kegiatan. Dengan gitu kan kita menciptakan suasana yang nyaman gitu ya. Memahami itu anak juga berarti ya, memahami kondisi anak gitu. Betul. Jadi itu mungkin bisa mempermudah kita gitu ya. Cuman kan biasa ya, anak itu kan kadang nggak kenal sikon. Kalau kita kan bisa kontrol gitu ya. Anak kan kadang mau nggak belajar gitu. Tapi yang penting kita bangun komitmen. Jadi anak itu juga perlu diberikan komitmen, diedukasi komitmen sejak dini gitu. Komitmen dia terhadap dirinya, komitmen dia terhadap kegiatan-kegiatan sekolah atau kegiatan sehari-hari, supaya dia tahu kapan dia harus belajar. Kadang kan kita doang yang ngatur ya, orang tua, tapi dia juga kenalkan anak tentang komitmen dan responsibility gitu sih. Memang ini nggak mudah untuk dilakukan gitu ya, karena kan anak ke ibu ke anak kan cenderung subjektif gitu. Tapi kalau pelan-pelan mah insya Allah bisa lebih longgar daripada sebelumnya gitu. Oke, nah gimana sih cara menambah stok sabar seorang ibu? Ada lagi nggak selain yang tadi? Mungkin ada tambahan lagi nggak nambah stok sabarnya? Oke, nambah stok sabar gini. Tadi bagian yang Charles tadi ya, itu juga komponen pertama. Yang kedua adalah kita perlu sadari, kita perlu merenung bahwa kita memang punya kewajiban untuk mengedukasi anak. Gitu. Jadi kalau kita sudah mengerti kalau dibilang bahasa Islamnya sih fitrahnya sebagai kodratnya. Kodrat. Nah, kodrat sebagai ibu itu adalah mengajari anak gitu. Jadi itu juga bisa membangun kesabaran kita, keikhlasan kita gitu. Tapi juga good point ya, harus ikhlas. Good point. Ikhlas gitu. Jadi sabar doang ya, hari ini sabar gitu. Tapi kan kalau nggak ikhlas gitu kan, jadi kepaksa gitu. Justru malah nanti mengundang emosi-emosi yang lain gitu. Jadi mengajari anak adalah bagian dari kehidupan pernikahan gitu. Dan itu juga perlu dipahami oleh setiap orang tua gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi benar-benar tadi poinnya juga salah satunya itu yang penting ikhlas. Jadi karena kalau sudah ikhlas itu jalan aja. Insya Allah, Insya Allah jalan aja.
Wow, keren banget loh Sela, ini kita udah mau hampir di penghujung. Mungkin next kita ada perbincangan lagi atau nanti ada teman-teman Ngobras yang mau ngasih pertanyaan, kita adakan selanjutnya ya Sela ya. Boleh banget. Wow, boleh banget. Oke, sebelum di closing nih Sela, Uni mau dong dikasih closing statement dari seorang ibu psikolog untuk kita semua, khususnya para emak-emak. Closing statement ya sebenarnya nggak pakai quotes ya, cuman ini aja. Hargai diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa menghargai diri kita menyayangi diri kita, tentunya kita juga bisa menyayangi anak kita dan suami kita dengan baik. Jadi atau sebaliknya, ketika kita sayang sama anak, sayang sama suami, tapi itu kurang kalau kita tidak menyayangi diri kita juga, karena itu harus berkesinambungan dan harus balance. Jangan sampai kasih sayang kita ya itu oke saja, baik-baik saja, boleh-boleh saja, halal-halal saja untuk memberikan kasih sayang pada anak ataupun pada suami, tapi harus balance dengan kita menyayangi diri kita sendiri. Dengan kita menyayangi diri kita sendiri, insya Allah kita akan ngerasa nyaman, tidak ada beban seperti itu. Keren banget, salut sama ibu psikolog. Jangannya keren banget. Langsung ke hati nih, ngejelep gitu. Oke, sekarang boleh loh dipromosiin IG-nya Sela, mungkin IG pribadinya Sela atau IG untuk kantornya Sela, silakan dipromosiin. Oke, buat teman-teman, buat semua yang nonton ini, boleh follow di Instagram pribadiku @shelanas. Nanti Uni Ama boleh nanti kasih ya. Kantor di @ibunda.id. Jadi kalau mau ada hal yang ingin dikonsultasikan atau didiskusikan melalui profesional, boleh hubungin ke ibunda.id. Tapi kalau tidak mau lewat ibunda.id, nanti akan diberikan link nomor kontak asisten. Asik. Wow. Oke. Sekarang last but not least, bantu Uni Ama dong untuk teman-teman yang lain untuk subscribe, like. Boleh. Nah, buat teman-teman jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, komen, kasih komen sebanyak-banyaknya atau saran-saran untuk episode berikutnya. Terus jangan lupa nyalain lonceng supaya Desvianto Family makin semangat nih. Oke, thank you so much Sela, Ibu Sela, Mbak Sela. Terima kasih atas waktunya. Oke teman-teman The Desvianus Diary, teman-teman Ngobras, cukup sekian perbincangan kita dengan ibu psikolog muda ini yang sangat berprestasi. Thank you so much for watching. See you our next video. Bye bye.